Oke, tadi pagi kita sudah membahas tentang metode analisis material dengan menggunakan sinar X-ray. Ya. Metodenya ada dua, yaitu dengan menggunakan X-ray diffraction dan X-ray fluorescence. Ya. Tadi saya sudah share link untuk video YouTube ya ke Hendra sama Sahrul ya. Mungkin sudah dibagikan ke kelas ya. Ya, sudah. Ya. Oke. Kalian bisa nantinya mengambil sumber dari situ atau juga nanti bisa mengambil dari sumber lainnya ya. Jadi itu hanya sebagai introduction video saja ke masing-masing kelompok yang nanti mengerjakan tugasnya. Oke, saya lanjutkan dulu ke untuk elektron mikroskopi. Oke, jadi dari namanya saja berbeda ya. Jadi yang tadi itu X-ray, X-ray diffraction berarti memanfaatkan sinar X-ray ya. X-ray itu sudah sinar X ya. Jadi kalau menyebutkan sinar X-ray itu biasanya terkesan double begitu. Jadi memanfaatkan X-ray lah ya begitu yang tepat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana metode analisis material dengan menggunakan elektron mikroskopi ya, elektron mikroskopi. Secara umum analisis material dengan menggunakan elektron mikroskop ini terbagi dua ya. Ada yang metode SEM, scanning namanya scanning elektron mikroskopi ya. Kemudian ada yang TIM ya, atau transmission electron microscopy. Sepengetahuan saya karena ini metode ini cukup mahal dan dilaksanakan pada ruangan yang cukup stabil ya. Jadi cukup stabilnya bagaimana? Kita ibaratkan saja kedua metode ini memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi ya. Bisa sampai orde pikometer ya, 10⁻⁻12 meter ya. 10⁻⁻12 meter itu sangat detail ya tingkat ketelitiannya, sehingga ada pergerakan sedikit saja ya, ada pergerakan sedikit saja itu bisa menyebabkan terjadinya pergeseran dan akhirnya muncul ketidakakurasian ya. Jadi akhirnya hasil yang diperoleh itu bisa tidak akurasi ya, sehingga proses ini dianggap cukup mahal dan cukup tidak reliable begitu ya, tidak handal ketika digunakan di lapangan ya, sehingga metode ini kebanyakan digunakan di lab-lab industri atau di lab-lab kampus begitu, atau di lembaga penelitian ya. Jadi biasanya dikhususkan untuk di laboratorium saja, tidak digunakan di lapangan gitu. Karena ya itu ya kekhususan dalam menghandle alat ini gitu. Jadi misalnya kalau kedua mikroskop ini, kalau misalnya diletakkan di dekat daerah yang ada bandaranya, ada bandar udaranya, atau ada stasiun kereta api misalnya, atau ada pelabuhan ya, let's say seperti itu, maka setiap pergerakan kendaraan ya, baik pesawat terbang atau misalnya kereta api ya, kereta api yang bergerak di relnya begitu, atau mungkin misalnya kapal yang sandar ke pelabuhan ya, itu akan menyebabkan getaran ya, getaran dalam orde yang sangat kecil di permukaan bumi. Nah, getaran ini itu bisa berdampak terhadap tingkat ketelitian dari kedua mikroskop ini, sehingga perlu handling yang sangat khusus, dan itu ya tidak praktis digunakan di lapangan, yang mungkin di lapangan itu sangat pekerjaan yang terkait dengan mekanikal itu sangat banyak begitu. Oke, tetapi mungkin nanti suatu saat di antara kalian ada yang nanti terjun ke perusahaan yang berbasis inspeksi begitu ya, mungkin di labnya punya scanning electron microscopy ya, mungkin nanti bisa dapat ibaratnya pendahuluan ya di kelas ini begitu. Oke, kita lihat satu persatu ya. Scanning electron microscopy itu bekerja berdasarkan prinsip elektron yang terpantulkan ya, atau yang dihamburkan ya. Jadi elektron jadi dia bekerja berdasarkan
deteksi atas elektron yang terscatter, yang terpantulkan. Ya. Scatter itu bisa, bahasa Indonesianya bisa dipantulkan atau dihamburkan ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk analisisnya itu kebanyakan kita fokus pada permukaan dari sampel dan komposisinya. Ya. Jadi kita biasanya fokus melihat bagaimana topografi dari sebuah sampel misalnya. Ya. Jadi permukaan dari sebuah sampel itu seperti apa. Oke. Kemudian untuk sampelnya sendiri kita tidak terlalu banyak treatment ya, karena scanning elektron mikroskopi ini sampelnya cukup mudah dalam persiapan. Biasanya kita potong saja ya, kita potong mungkin ukuran sekitar 0,5 cm mungkin ya, 0,5 cm atau 0,4 cm kali 0,4 cm begitu ya. Jadi tidak terlalu banyak treatment yang khusus ya. Kemudian untuk perbesarannya sendiri itu dia mampu membesarkan objek itu 1 sampai 2 juta kali. Ya, jadi mampu membesarkan sebuah objek itu 1 sampai 2 juta kali. Kemudian karena ini terkait dengan topografi ya, scanning elektron mikroskopi ini mampu menyediakan gambar 3 dimensi. Ya, jadi gambar 3 dimensi itu mampu disediakan oleh metode menggunakan scanning elektron mikroskopi. Okay. Kemudian berikutnya adalah transmission elektron mikroskopi. Ya. Prinsip dari transmission elektron mikroskopi ini bekerja berdasarkan elektron yang ditransmisikan. Ya. Jadi berdasarkan elektron yang ditransmisikan. TIM ini menyediakan cukup banyak informasi berdasarkan hasil analisisnya ya. Jadi dia bisa menyediakan tentang morfologi, ya, morfologi daripada sebuah struktur, ya, jadi bentuknya seperti apa. Kemudian crystallization-nya juga bisa diinformasikan. Kemudian stress domains, ya, apabila benda itu mengalami stres itu bisa dipetakan, ya, atau misalnya magnetic domains, ya, jadi apabila benda itu mengandung unsur-unsur magnet. Kemudian untuk penyiapan sampel, TIM ini sampelnya cukup khusus ya, cukup khusus. Dia perlu dipotong cukup tipis ya, sehingga penyiapannya cukup sulit. Tipisnya itu mungkin kira-kira setipis selotip ya. Jadi kira-kira setipis dari selotip karena kita menginginkan bendanya itu setipis-tipis mungkin ya. Oke, kemudian perbesaran yang mampu dilakukan itu dia mampu melakukan perbesaran terhadap sebuah objek itu 50 kali. 50 juta kali, ya, 50 juta kali. Jadi bisa dibayangkan 25 juta kali, ya, bisa 25 kali sampai 50 kali dari kemampuan yang disediakan oleh SIM. Ya. Kemudian berikutnya TIM itu mampu menyajikan gambar dalam bentuk 2 dimensi. Oke, saya coba share screen interaksi antara elektron dengan sebuah material ya. Oke, ini sudah tampil ya, saya asumsikan sudah terlihat. Oke, ini adalah jenis interaksi antara elektron dan sebuah material. Ya. Jadi ketika sebuah elektron hit
materials, ya. Jadi dia ketika menabrak materials itu banyak sekali interaksi yang terjadi, ya. Jadi ada yang dinamakan dengan visible light. Jadi bisa muncul visible light, ya. Jadi bisa muncul unsur cahaya-cahaya berwarna. Oke, kemudian bisa menghasilkan X-ray, ya. X-ray yang tadi yang kita bicarakan tadi, ya, X-ray yang karakteristik. Bisa memunculkan juga Auger electrons, ya. Nah, Auger electrons ini adalah Auger electrons yang energinya tuh kira-kira diperlambat, gitu ya. Jadi elektron yang energinya itu diperlambat. Ini tidak perlu bingung dengan berbagai macam jenis interaksi ini, ya. Nanti kita hanya akan fokus ke 1-2 jenis interaksi saja, ya. Kemudian berikutnya itu ada backscatter electrons, ya, ada backscatter electrons, ada backscatter electrons, ya. Kemudian ada Bremsstrahlung radiation, ya. Kemudian ada secondary electrons. Nah, oke, ini untuk yang terpantulkan. Jadi untuk hasil interaksi antara elektron datang dan material. Jadi ini jenis-jenis interaksi yang terpantulkan, gitu ya, yang arahnya itu mengarah kembali dengan sudut tertentu, begitu ya, dari arah datang elektronnya. Oke. Nah, yang kita gunakan di dalam SEM, ya, scanning electron microscopy, itu adalah backscatter electrons dan secondary electrons. Jadi yang umumnya kita gunakan di dalam sebuah deteksi dengan menggunakan SEM itu adalah backscatter electrons dan secondary electrons. Oke. Nah, ini untuk SEM. Ya. Kemudian berikutnya untuk TEM, ya, transmission electron microscopy. Ya. Untuk transmission electron microscopy, karena namanya saja transmission, ya, artinya dia memanfaatkan elektron yang ditransmit, yang diteruskan oleh spesimen. Oke. Nah, ada beberapa informasi yang dapat dibaca oleh TIM, ya, berdasarkan hasil interaksi antara elektron dan material tersebut, ya. Ada inelastically scatter electrons, ada yang elastically scatter electrons. Ini tergantung dari momentumnya. Apakah momentumnya inelastik atau momentumnya elastik. Ya, jadi kalau inelastically scatter electrons berarti ada sebagian energi yang hilang, ya, akibat benturan atau interaksi antara elektron dengan material tersebut, ya. Dia ditransmit, kemudian dipantulkan dengan arah tertentu, kemudian energinya hilang. Oke, jadi kalau ini elastik itu energinya hilang. Sebagian, ya, sebagian energinya hilang atau energinya menurun lah kira-kira. Oke, berikutnya adalah elastically scatter electrons. Ya, elastically artinya momentumnya terjaga, ya, momentumnya terjaga, energinya juga terjaga, ya. Nah, sehingga elektron yang datang itu terpantulkan dengan sudut tertentu dan biasanya energinya itu tidak mengalami perubahan, ya. Itu yang disebut dengan elastically scatter electrons. Kemudian ada yang dinamakan dengan unscatter electrons, ya. Unscatter electrons ini artinya seperti elektron yang menembus terowongan, gitu ya. Jadi seperti elektron yang menembus terowongan, ya. Seakan-akan tidak ada hambatan, jadi elektronnya datang lolos begitu saja, begitu ya, tanpa ada gangguan daripada material tersebut. Jadi seakan-akan seperti ada terowongan di dalam spesimen tersebut. Oke. Nah, yang digunakan di dalam TIM itu adalah yang inelastically, ya, dan yang elastically, ya. Jadi yang digunakan itu adalah yang inelastically dan elastically. Yang unscatter itu tidak digunakan, ya, karena dia tidak memberikan informasi apa-apa, gitu. Tetapi yang inelastically sama elastically itu memberikan informasi yang cukup banyak. Oke, jadi ini prinsip dalam beberapa jenis interaksi antara elektron, ya, antara elektron datang dengan material, kemudian yang mana saja yang dimanfaatkan untuk SEM, yang mana saja yang dimanfaatkan untuk TIM, atau Transmission Electron Microscopy. Oke, kita kembali ke slide. Ya. Oke,
kita lihat ya, kira-kira hasilnya menggunakan SEM itu seperti apa. Ya. Nah, ini adalah pollen grain itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya tuh di tanaman itu apa ya? Untuk pembuahan atau untuk membuat apa ya, berkembang biak begitu ya, menggunakan bunga itu ya. Saya cari saja ya di Google Translate ya. Pollen grain itu pollen grain. Nah, serbuk sari, ya, serbuk sari. Ya, ini contohnya saya ambil gambar. Kebetulan saya dapat gambar serbuk sari ya, yang membandingkannya cukup baik begitu ya. Bentar. Jadi serbuk sari pada tanaman ya, serbuk sari pada tanaman atau pada sebuah bunga begitu ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah gambar daripada scanning electron microscopy, yang sebelah kanan itu gambar dari transmission electron microscopy ya, dari sebuah serbuk sari. Jadi ini objeknya sama ya, objek sama, tetapi hasilnya berbeda ya. Jadi sekali lagi dalam menggunakan metode analisis itu tidak ada yang paling baik ya, tidak ada yang paling baik, tidak ada yang jelek ya. Jadi nanti ketika kalian misalnya ditanya begitu ya, dalam ketika kamu ingin menganalisis sebuah material, mana yang kamu akan gunakan, misalnya XRD, XRF, SEM, TIM, atau pakai light microscope atau pakai mikroskop cahaya yang biasa begitu ya. Selalu semua depend on necessity ya, kebutuhan ya. Jadi semua tergantung kebutuhan, tergantung tujuan ya, tergantung juga uang ya, tergantung juga anggarannya ya. Apakah kita punya anggaran yang besar atau punya uang yang sedikit begitu ya. Kemudian tergantung tujuannya untuk apa begitu ya. Jadi kalau misalnya tujuannya bisa dicapai hanya dengan XRD atau XRF yang murah, maka kita tidak perlu menuju ke yang menggunakan elektron mikroskopi, atau even kita hanya menggunakan light microscopy ya, mikroskopi cahaya yang biasa saja begitu. Jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi semua tergantung kebutuhan. Oke, nah coba kita lihat pada gambar SEM dulu ya. Coba kita analisis gambar yang ada pada SEM ya. Jadi ini saya tidak terlalu hafal ya, di serbuk sari itu ada apa saja begitu ya. Di bagian bunga ya itu ya, bagian serbuk sari daripada bunga itu ada apa saja ya. Tetapi kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kita lihat dulu ya. Apa yang kalian lihat dari gambar yang ada di sebelah kiri? Ada yang bisa identifikasi nggak secara visual? Ya, apa yang terlihat dari gambar yang sebelah kiri? Kalau saya ya, misalnya dari video Zoom ini ya, dari video Zoom ini misalnya saya lihat Alvito pakai kemeja putih, garis-garis, gitu ya. Kirat Sisa pakai jaket alma mater, hima, gitu ya, gitu. Oke. Nah, jadi saya ngelihat ada perbedaan warna di situ ya. Nah, di gambar SEM ini juga ya, saya melihat ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Ya, ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Ya, jadi tidak semua warnanya sama. Ya, tidak semua warnanya sama. Ya, jadi ada yang gelap, ada yang terang. Nah, pada SEM ya, scanning electron microscopy, dan juga pada TEM juga ya.
ketika sebuah elektron, ya tadi kita ingat ya, elektron itu pada SEM itu dia yang dimanfaatkan itu yang terscatter balik ya. Jadi elektron datang ya, kemudian dia terscatter balik ya. Nah, semakin besar energi ya, semakin besar energi yang 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 ditangkap oleh detektor ya, semakin besar energi yang ditangkap oleh detektor, maka permukaan tersebut dianggap sebagai permukaan yang dimunculkan sebagai permukaan yang lebih terang begitu ya, lebih terang gitu. Penampakannya, visualnya itu lebih terang. Ya. Kemudian elektron dengan energi yang lebih rendah ya, dibandingkan dengan energi datangnya ya, itu dimunculkan sebagai permukaan yang lebih gelap ya, dimunculkan sebagai permukaan yang lebih gelap ya. Saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Oke, saya clear all drawings. Oke. Jadi let's say misalnya kita punya permukaan seperti ini ya. Kita punya permukaan seperti ini. Oh. Sebentar. Oops. Oke. Kita punya permukaan seperti ini. Oke. Kemudian ada elektron datang, ya, ada elektron datang. Kita asumsikan elektron datang dengan sudut tertentu, ya. Elektronnya saya gambar dengan warna yang berbeda, warna merah, ya. Ini elektron datang. Kemudian dia menghasilkan scatter elektron, ya, di sini. Menghasilkan scatter elektron di sini. Kemudian ada scatter elektron di sini, ya, ada scatter elektron mungkin di sini, ya. Ada scatter elektron di sini. Ada scatter elektron yang di sini ya, dan scatter elektron yang ada di sini ya. Ya, let's say seperti ini. Kemudian saya gambarkan, oke, di sini juga ada scatter elektron. Kemudian di sini saya tandai areanya ya. Ada area nomor 1 misalnya, nomor 1 di sini, nomor 1 ya, nomor 2 di sini. Kemudian di sini nomor 3. Oke. Jadi saya tandai areanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nah, kira-kira menurut kalian elektron yang paling banyak ya hilang energinya itu adalah elektron yang berada pada area berapa ya. Jadi yang paling banyak energinya hilang akibat interaksi dengan material. Jadi elektron datang menumbuk material baru dipantulkan, kira-kira begitu ya. 3, Pak. 3 ya, Pak. 3 yang mana? Yang paling besar hilang atau yang paling kecil hilang energinya? Yang paling besar, Pak. Iya, betul. Yang paling besar hilang energinya itu adalah elektron yang terpantul pada area 3 ya, pada area 3 di sini. Itu yang paling besar hilang energinya. Sehingga nanti di area sini dia lebih darker ya, lebih gelap. Ya, lebih gelap, lebih darker. Nah, sedangkan elektron yang ada di area 1 ya, karena dia itu sangat dia sangat dia sangat menonjol begitu, kemudian dia lebih dekat jaraknya dari arah datangnya elektron, maka dia akan mengalami penurunan atau kehilangan elektron energi yang paling sedikit. Ya, jadi 1 ini akan dipantulkan ke detektor. Jadi di sini ada detektor ya. Jadi di sini ada detektor elektron. Ya, kira-kira gitu ya pada SEM ya. Di sini ada detektor ya. Nah ini ada detektor untuk elektron ya, elektron ya. Nah yang satu ini dia akan tampak lebih lighter ya, lebih terang. Karena kenapa? Karena energi yang ditangkap oleh detektor tersebut itu lebih tinggi ya, lebih tinggi, lebih besar ya dibandingkan dengan area yang lain ya. Perbandingannya seperti apa? Perbandingannya selalu relatif dengan
elektron yang datang ya. Jadi elektron yang terpantulkan pada masing-masing daerah ya energinya itu selalu dibandingkan dengan elektron yang datang. Jadi pada daerah yang later ini dibandingkan dengan elektron yang datang ya, dia rasionya itu lebih besar dibandingkan dengan yang pada area 3 misalnya yang lebih gelap gitu. Ya. Sehingga itulah kenapa muncul di sini morfologi atau bentuk-bentuk daripada tepatnya topografi ya, topografi atau bentuk-bentuk permukaan daripada serbuk sari ya. Jadi akan muncul misalnya ya yang punya misalnya di sana ada seperti apa? Seperti bola-bola ada duri-durinya itu muncul ya. Kemudian bagian atas itu jauh lebih terang dibandingkan dengan bagian bawah ya. Karena bagian atas kehilangan energinya sedikit ya. Jadi energi yang elektron yang terpantulkan dan masuk ke detektor itu lebih besar dibandingkan dengan yang menyentuh pada dasar daripada daerah daripada serbuk sari ini gitu. Pada daerah dasarnya ya, pada daerah bagian bawah daripada bola-bola ini cenderung lebih gelap gitu. Cenderung lebih gelap gitu. Begitupun misalnya pada bagian-bagian yang misalnya yang lebih kecil di bawah ini ya, dia akan terlihat lebih gelap ya. Dia akan terlihat sedikit lebih gelap dibandingkan dengan bagian yang lebih menonjol begitu ya, lebih menonjol atau lebih dekat ke arah datangnya daripada elektron ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk melihat morfologi daripada sebuah permukaan dengan menggunakan scanning electron microscope. Ya, jadi dia hanya menggunakan perbandingan energi antara energi yang dipantulkan terdeteksi dan juga energi yang datang gitu. Semakin besar rasionya, semakin terang; semakin kecil rasionya, semakin gelap. Ya, prinsipnya hanya itu saja. Ya, prinsipnya hanya itu saja. Nah, kemudian berikutnya TIM ya yang ada di sebelah kanan ya, Transmission Electron Microscopy. Ya, sama seperti SEM ya, pada TIM ini juga kita melihat ada warna yang berbeda ya. Ada yang berwarna putih ya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna keabu-abuan seperti ini ya, ada yang berwarna lebih gelap seperti daerah di sini. Ya, jadi ada daerah-daerah yang berwarna putih ya. Oke, kemudian ada daerah yang abu-abu ya, ada daerah yang lebih gelap gitu. Oke, apa maksudnya dari daerah yang putih, daerah yang abu-abu, daerah yang lebih gelap ya? Prinsipnya hampir sama dengan scanning electron microscope, tetapi di sini yang digunakan adalah transmission ya. Jadi ini misalnya let's say kita punya benda di sini ya. Kita punya benda di sini, oops, ya ini misalnya tebal bendanya ya. Ini. Oke, kira-kira seperti ini bendanya ya. Kemudian kita tembak dengan elektron dari atas ya. Kita tembak dengan elektron dari atas, ini datangnya elektron. Kemudian di bawahnya itu adalah detektornya. Jadi di bawah sini adalah detektornya. Kira-kira ini detektornya. Ya, ini detektornya. Ya, detektor elektron ya. Oke. Nah, apa yang terbaca di sini? Ya, yang terbaca di sini pada analisis dengan menggunakan teknik transmission electron microscope ya, kita akan melihat bahwa pada daerah tertentu ya, misalnya pada daerah yang kita tandai saja dengan nomor ya, tandai dengan nomor, misalnya ini daerah nomor 1, daerah nomor 2, daerah nomor 3, dan daerah nomor 4 ya. Maka berdasarkan interaksi antara elektron dengan daerah-daerah tersebut ya, maka akan dihasilkan interaksi yang berbeda ya, misalnya antara daerah 1, 2, 3, dan 4. Pada daerah nomor 1 ya, let's say misalnya energi yang terserap oleh energi elektron yang terserap oleh material tersebut, let's say berada pada level medium ya. Jadi dia berada pada level medium ya. Jadi ini medium ya, medium. Kemudian pada daerah 2 ya, pada daerah 2 ya, energi daripada elektron yang terserap oleh daerah 2 itu lebih sedikit ya, lebih sedikit. Sehingga di sini dia
lebih lighter ya, kira-kira ya, lebih terang ya. Kenapa? Karena elektron yang menembusnya itu memiliki energi masih tinggi begitu ya. Karena yang diserap ya atau yang berinteraksi dengan material ya pada daerah nomor 2 ini ya itu eh, interaksinya itu dengan lapisan yang lebih tipis begitu ya, sehingga elektron mengalami yang tadi ya scatter electrons-nya baik yang inelastically atau yang elastically ya itu mengalami kehilangan energinya itu hanya sedikit saja gitu ya. Kemudian yang nomor 3 ya, area nomor 3 otomatis lebih gelap ya. Di sini lebih darker ya, lebih gelap. Kenapa? Karena pada daerah nomor 3 ini ya elektron pasti mengalami lebih banyak interaksi, dia juga bertemu dengan lapisan material yang lebih tebal begitu sehingga akan terjadi kehilangan banyak energi di daerah nomor 3. Kemudian di daerah nomor 4 dia kembali lagi ya kehilangan energinya itu menjadi pada level medium kembali ya. Sehingga nanti di sini pada daerah nomor 2 itu lebih putih, lebih terang. Pada daerah nomor 3 itu paling gelap ya, paling gelap. Kemudian daerah nomor 1 dan daerah nomor 4 itu hasil yang ditampilkan itu adalah dengan warna yang lebih medium gitu ya, di antara putih dan gelap gitu. Nah, itu yang memungkinkan ya kita dapat menghasilkan sebuah gambar seperti yang tampil di sini ya. Jadi di sini kita bisa menghasilkan gambar, ada gambar yang putih ya, ada gambar yang terang. Artinya di sini lapisan materialnya itu lebih tipis ya, atau dia terdiri dari unsur yang lebih ringan begitu ya. Karena unsur yang lebih ringan interaksi dengan elektronnya juga kecil gitu ya, sehingga energi yang hilang dari elektron yang ditransmisikan itu juga lebih kecil gitu ya. Oke, kemudian abu-abu ini adalah daerah yang lebih mungkin ketebalan medium ya, atau dari sisi jenis atomnya, jenis materialnya ini adalah material dengan densitas atau kepadatan yang juga medium gitu ya. Kemudian seterusnya ke daerah yang lebih hitam, lebih gelap di sini ya. Ini menunjukkan bahwa elektron melewati daerah yang cukup padat atau daerah yang cukup tebal sehingga banyak kehilangan energinya ya, sehingga yang menembus, yang ditransmitkan dari material tersebut itu energinya berkurang lebih jauh begitu ya, sangat-sangat jauh dibandingkan dengan energi datangnya. Ya. Nah, gambar yang sebelah kanan ini ya, gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan satu sel ya. Jadi dia menunjukkan satu sel dari serbuk sari ini. Jadi diambil satu sel dari tanaman ini. Jadi kalau ini terdiri dari mungkin ratusan sel ya. Jadi ini mungkin terdiri yang sebelah kiri ini terdiri dari ratusan ya, atau mungkin jutaan sel ya. Nah, ini di gambar sebelah kanan ini walaupun kelihatannya dia lebih besar ya. Jadi dari segi skalanya ya, skalanya dia kelihatan lebih besar, tetapi ini adalah penampakan dari satu sel ya. Satu sel makhluk hidup ya, satu sel makhluk hidup. Jadi sangat-sangat kecil ya ini ya. Jadi sangat-sangat kecil. Ini lebarnya ini kira-kira kalau saya pakai skala di sini ya, ini panjangnya adalah 10 mikrometer, 10 mikrometer. Ya, berarti ini kira-kira 25 ya, 25 mikrometer. Jadi cukup kecil ya, sangat-sangat tipis ya. Diameter daripada sel tanaman yang ada pada serbuk sari ini gitu. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu prinsip deteksi analisis material, maksudnya ya analisis material dengan menggunakan SEM dan TIM. Ini hanya salah satu saja ya, hanya salah satu contoh aplikasi ya. Karena SEM dan TIM itu banyak sekali aplikasinya ya. Jadi bukan hanya menangkap visual topografi dari sebuah permukaan atau misalnya menangkap bentuk dari sebuah sel, ukuran dari sebuah sel seperti ini, tidak seperti ini saja ya. Jadi masih banyak aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, kita lihat contohnya berikutnya ya. Misalnya ini adalah contoh permukaan dari sebuah logam koper ya,
tembaga yang mengalami corrosion pit ya, yang mengalami corrosion pit ya, di mana lebar dari lubang korosi tersebut itu lebarnya diameternya itu kira-kira adalah 1 mm ya. 1 mm itu bisa dibayangkan kalau kita melihat dengan apa? Kita melihat dengan penggaris ya, dengan penggaris sentimeter itu sangat-sangat kecil ya. Bahkan kalau misalnya itu dilakukan pengamatan dengan jarak mungkin 1 atau 2 meter, itu bisa tidak terlihat begitu. Tetapi dengan scanning electron microscopy itu kita bisa melihat layaknya seperti apa ya, lembah dari sebuah lembah atau danau begitu ya, kira-kira cekungan begitu ya. Jadi kita bisa melihatnya dengan jelas begitu, sangat jelas bagaimana corrosion pit atau pit yang terbentuk pada permukaan sebuah tembaga begitu. Jadi cukup jelas ya, sebesar 1 mm. Ini dengan menggunakan scanning electron microscopy. Ya, jadi manfaatnya seperti itu. Ya. Saya juga punya, sebentar saya tunjukkan hasil dari penelitian saya ya. Sebentar. Oke. Oke, ini adalah salah satu contoh dari hasil penelitian saya ya. Saya coba uji SEM di ITS. Jadi SEM ini kalau di PEM sendiri kebutuhannya rendah ya. Nah ini sekali lagi saya katakan ya, ini untuk kebutuhan industri tidak praktikal, tetapi lebih ke kebutuhan untuk lab atau saintis gitu ya. Nah ini saya coba petakan seberapa merata gitu ya, seberapa merata kandungan karbon yang tersebar pada coating ya. Jadi saya mencoba menempelkan coating yang berisi karbon ya, yang berisi karbon di atas substrat karbon steel ya. Jadi saya coba menempelkan serbuk daripada karbon ya di atas substrat dari karbon steel ya. Kemudian saya ingin lihat ya karbon itu tersebar merata atau tidak ya, karena karbon yang saya tempelkan itu bentuk aslinya adalah bentuk bubuk ya, bentuk bubuk, kemudian saya campur dengan pelarut etanol, kemudian saya campur dengan perekat epoksi, kemudian saya tempelkan di atas karbon steel ya, saya tempelkan di atas karbon steel, kemudian saya pengen lihat uniformity-nya ya, persebarannya. Nah, dengan bantuan SEM ya, saya bisa mengetahui bahwa di atas jadi saya meminta atau saya melakukan setting pada alat SEM tersebut, dia hanya akan memunculkan pantulan dari atom karbon saja ya. Jadi ketika elektron itu dipancarkan ya, kemudian detektor itu menangkap pantulan dari elektron ya, dia hanya akan menangkap energi yang datang dari atom karbon saja gitu. Nah, hasilnya ada di sebelah kanan ini. Hasilnya ada di sebelah kanan ini, ya, di mana atom karbon yang saya tempelkan di atas permukaan karbon steel itu ternyata cukup merata, ya. Jadi dia tersebar cukup merata, ya, penempelannya bagus dan tersebar cukup merata. Kita lihat tersebar cukup meratanya dari mana? Dari warna merah ini, ya. Jadi dari warna merah ini itu kita lihat titik-titik persebarannya itu cukup baik ya. Titik-titik persebarannya itu cukup baik ya. Memang di beberapa titik terlihat ada seperti daerah yang gelap ya, di sini misalnya di sini ya. Ya, itu artinya karbonnya tidak merata, tidak tersebar merata cukup baik pada daerah tertentu. Tetapi secara umum dia tersebar cukup baik. Ya, secara umum dia tersebar cukup baik ya.
Kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya itu bisa untuk melakukan mapping terhadap atom-atom ya, pada permukaan dari sebuah sampel atau sebuah material. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Oke. Nah, ini untuk aplikasi lainnya dari transmission electron microscope ya. Pada aplikasi ini contoh, ini kegunaan dari aplikasinya itu hampir mirip dengan XRD ya, hampir mirip dengan XRD. XRD itu adalah X-ray diffraction ya, di mana kemampuan dari TIM, nah tadi ya perbesarannya itu mampu melakukan perbesaran sampai 50 juta kali ya. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa kemampuan elektron mikroskop ini sampai pada level pikometer ya, 10 pangkat minus 12 begitu ya, sehingga tingkat ketelitiannya cukup baik ya, tingkat ketelitiannya cukup baik ya, sehingga dia mampu memetakan ya, ini kira-kira atom ini ya tersusunnya bagaimana ya, kemudian jumlah atom alloy atau pencampur yang terdapat di sekitar atom-atom utamanya itu susunannya pun seperti apa ya, susunannya seperti apa. Nah, itu terlihat dari gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah hasil analisis material dengan menggunakan TIM ya, dari sebuah sampel aluminium alloy yang ada di sebelah kiri ya. Ini di sebelah kiri itu adalah gambar daripada aluminium alloynya ya, gambar dari aluminium alloy, kemudian ditembakkan dengan elektron ya, kemudian dianalisis menggunakan transmission electron microscopy gitu ya. Oke, nah di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu terlihat ya, di sini ada bulat-bulatan yang besar ya, ada bulat-bulatan yang besar, kira-kira seperti ini ya bulat-bulatannya ya, bulat-bulatan yang besar. Oke. Nah, kemudian di antara bulat-bulatan yang besar itu ada bulat-bulatan kecil ya. Kalau kita perhatikan dengan pattern yang seragam ya, dengan pattern yang seragam. Kita lihat di sini ya. Jadi di sini kita lihat di sini saya mungkin dengan warna yang berbeda ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada bulat-bulat kecil dengan pattern atau dengan pola yang seragam. Nah, apa maknanya? Ya, maknanya secara umum ya, maknanya secara umum ya, bulat-bulat hijau yang besar ini mewakili atom-atom utama atau atom-atom yang menempati lattice site ya, yang menempati lattice site. Kita sudah berbicara tentang lattice site kemarin ya. Misalnya untuk misalnya untuk struktur yang berbentuk kubik ya, itu adalah terletak pada masing-masing corner dari sebuah kubus begitu. Atau misalnya di sisi masing-masing corner plus satu di tengah daripada kubus tersebut ya. Nah, itu adalah atom-atom utama. Itu adalah atom-atom utama. Nah, itu ditandai oleh bulat-bulatan yang besar ini ya. Jadi bulat-bulatan yang besar ini menunjukkan atom utamanya. Kemudian pola-pola yang kecil itu menunjukkan atom yang merupakan alloy daripada aluminium ya. Jadi mungkin di sana ada molybdenum ya, kemudian ada nikel ya, mungkin ada silikon dan sebagainya. Nah, mereka menempati ruangan-ruangan di antara atom-atom utama ini. Kalau masih ingat tadi kita sudah bahas terkait dengan interstitial sites ya. Jadi mereka menempati ruang-ruangan yang kosong yang ada di antara atom-atom utama ini gitu. Nah, posisi mereka itu terbaca ya dengan menggunakan transmission electron microscope ini ya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata di dalam material saya ini ya, di dalam sampel ini terdiri dari atom utama, kemudian di dalam interstitial site itu kira-kira ada beberapa atom lainnya yang menyusun material tersebut, kira-kira seperti itu ya. Dari sini juga kita bisa mendapatkan nilai daripada interplanar distance. Jadi kalau kita ukur ya jarak jarak antara satu atom ya, jarak antara satu atom ke atom berikutnya, ke atom terdekatnya ya, itu juga melambangkan jarak itu bisa melambangkan
atau merepresentasikan nilai daripada interplanar distance atau interplanar spacing, ya. Sehingga metodenya atau hasil analisisnya ya itu bisa juga mengcover yang dilakukan oleh XRD atau X-ray diffraction tadi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Oke, selesai. Oke, saya bagi dulu ya tugas untuk tugas untuk kelompoknya ya. Maksudnya selesai untuk materi ini ya. Saya masih lanjut satu materi lagi ya. Hendra, kita istirahat sekitar 5 menit dulu ya. Saya mau ambil minum ke belakang ya. Iya, Pak. Ya. Yang itu sebaiknya tutup internet karena itu nanti bahasa. Belum. Tutup pintunya ya. Jendela. Jendela. Tutup jendela. Nah, itu. Oke, saya share sekilas ya. Ini untuk TMK 2A ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, cukup ya. Sudah di Iya, screenshot Pak. mungkin? Ya. Sudah, Pak. Oke, yang kelompok TMK 2B-nya sama seperti matematika ya. Oke, sudah ya. Kemudian apa saja yang ada di dalam PowerPoint ya, ini bisa di screenshot.
PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak ya. Mungkin maksimal 7 lah ya, maksimal 6 sampai 7 slides ya. Pengenalan anggota cukup di halaman 1 aja ya. Jadi isinya saja itu maksimal 6 sampai 7 slide ya. Oke, sudah? Good. Kita lanjut. Ya. By the way, tadi barusan habis Jumatan saya buka Instagram Pema Kamigas. Arya, Hesmi, sama siapa tadi ya? Udah muncul itu di IG-nya Pema Kamigas ya. Pasti, Pak. Grazie, Pak. Keren banget ya, pakai helm gitu ya. Itu disuruh pakai helm atau memang pas lomba pakai helm gitu? Pak, itu foto pas kunjungan, Pak. Oh gitu. Memang kesepakatannya Pak mau pakai baju itu Pak, overall. Oh, coverall gitu ya. Tapi langsung jadi berdemek Pak pakai topi helm itu Pak emang. Kan sekalian promosikan akan Selamat. juga, kan. Banyak selamat Mas Arya, Mas Kreasi, Mas Hesmi. Tapi Pak, helm Bang Arya diedit Pak. Ya Juna, kamu harus ikut juga tuh lombanya tuh ya. Biar ibumu sana lihat ya. Kemarin ikut Pak, kemarin ikut yang Medcom di UGM Pak, tapi Tuhan belum kasih kesempatan, mungkin cuma masuk 10 besar Pak. Ya coba lagi ya. Siapa Coba lagi. tahun depan? Izin Pak, Ya, mungkin the next Sahrul sama Paski Pak ikut lomba bahasa Arab Pak. nggak apa-apa ya. Mau ikut lomba badminton, mau ikut lomba makan kerupuk, nggak apa-apa ya. Pokoknya lomba apa aja ya. Oke, kita lanjut ya. Izin Pak Hafid, Ya. izin Pak. Ya gimana? Pak gini Pak, kalau misalnya kan kalau ada lomba gitu kan, mahasiswa kan butuh bimbingan juga dari dosen kan, misalnya dari dosen prodi gitu Pak. Soalnya kemarin itu pas lomba ada banyak hal yang rancu juga, cuman mau nanyanya itu nggak tahu harus nanya kemana Pak. Kalau saran saya sesuaikan sama spesifikasi dosen tersebut ya. Jadi kalau misalnya terkait material dan korosi, saya bisa ngasih advice begitu ya. Tapi kalau misalnya untuk untuk hal-hal yang lainnya di luar itu, mungkin lebih baik langsung refer ke dosennya terkait gitu. Saya nggak tahu kemarin yang siapa Raja, Esmi sama siapa tuh, saya lupa lagi. Nah itu terkait perancangan apa ya? Ini Pak, kapal patroli Pak. Oh iya, kapal ya. Wow, kalau kapal saya nggak tahu apakah ada yang punya spesifikasi terkait itu di teknik mesin kilang atau tidak gitu ya. Tetapi mungkin yang bisa diambil itu kan kayak ilmu-ilmu terkait mekanika fluida ya mungkin ya. Mekanika fluida mungkin, atau misalnya terkait mekanikanya itu mekanika teknik misalnya gitu. Berarti nanti larinya ke dosen, mungkin konsultnya itu ke dosen yang mengajar mekanika fluida saja atau yang mengajar mekanika teknik begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kali ini kita akan membahas terkait dengan cacat ya, terkait dengan cacat atau ketidaksempurnaan di dalam sebuah atom ya, dalam sebuah material begitu ya, atau di dalam sebuah material. Oke. Cacat itu umumnya itu terbagi atas 3 jenis ya, 3 jenis cacat di dalam sebuah material ya. Ada yang dinamakan dengan point defects ya, cacat berupa titik ya. Ada yang dinamakan dengan dislocation ya. Dislocation ini adalah cacat berupa line ya, berupa garis ya. Ada yang dinamakan dengan surface defects ya, atau cacat permukaan ya.
cacat permukaan ini nanti sudah mengarah ke cacat 3 dimensi, ya. Jadi ada yang namanya yang maaf, bukan 3 dimensi, tetapi cacat bidang, ya, cacat bidang. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, point defects, dislocation atau cacat garis, atau kemudian berikutnya surface defects atau cacat bidang. Oke, jadi umumnya cacat di dalam sebuah material terbagi atas 3 jenis itu. Ya. Oke, kita masuk berikutnya. Ya. Kita masuk ke berikutnya. Oke. Nah, di sini ada banyak banget learning objektif, ya. Ada 6 ya. Tetapi tidak semuanya saya ajarkan dalam sesi kali ini, ya. Karena mungkin ada beberapa yang tidak merupakan bagian daripada maksudnya bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, begitu. Jadi saya skip yang tidak perlu, ya. Saya skip saja yang tidak perlu, ya. Sehingga nanti perhatikan kalau misalnya saya tandai, berarti itu berarti sesuatu yang menjadi point of concern, begitu, menjadi perhatian. Tetapi kalau yang tidak saya bahas berarti tidak menjadi point of concern atau tidak menjadi perhatian, begitu. Oke, berikutnya adalah kita membahas terkait dengan point defects, ya. Point defects, ya. Nah, point defects tadi sudah saya jelaskan, ya, adalah cacat, ya, cacat yang terletak pada satu bagian daripada lattis, ya. Jadi satu titik, ya, bukan satu bagian, mungkin satu titik, ya, cacat yang terletak pada satu titik lattis, ya, satu titik lattis, ya, atau beberapa titik lattis, ya. Jadi pada satu titik atau beberapa titik, ya, beberapa titik lattis. Nah, cacatnya itu bisa macam-macam, ya. Cacatnya itu bisa macam-macam, ya. Kita coba lihat visualnya dulu, ya. Kita coba lihat visualnya dulu, ya. Oke, ini visualnya. Jadi kira-kira ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 jenis cacat yang berupa point defects atau cacat titik, ya. Yang pertama adalah ketika material itu dia kehilangan sebuah atom utama. Ya, jadi ketika material itu kehilangan sebuah atom utama, maka dia akan mengalami cacat yang dinamakan dengan vacancy. Ya, dinamakan dengan vacancy. Oke. Berikutnya, ya, material ketika ada sebuah atom asing, ya, atau atom lain, ya, yang menempati lattis bukan pada posisinya, ya. Jadi dia menempati yang dinamakan dengan interstitial site, ya. Jadi ketika atom menempati interstitial site itu dinamakan dengan interstitial atom, ya. Jenis cacatnya dinamakan dengan interstitial atom. Kita lihat di sini, ya. Ini ada atom utama yang berwarna kuning, ya. Posisinya juga sudah jelas, ya, adalah lattis, ya. Posisinya adalah lattis. Nah, posisi di antara lattis ini dinamakan dengan interstitial sites, ya. Atom yang menempatinya dinamakan dengan interstitial atom, ya. Jadi ada atom yang menempati tidak pada posisinya, ya. Ini dinamakan dengan interstitial atom. Berikutnya ada yang dinamakan dengan small substitutional atom, ya. Small substitutional atoms, ya. Apa itu, ya? Small substitutional atom itu adalah ketika, ya, atom lain, ya, mengisi posisi lattis, ya, posisi lattis atau posisi atom utama di mana ukuran atomnya lebih kecil. Ketika ukuran atomnya lebih kecil menyebabkan material yang penyusunnya dari atom utama ini mengalami shrinkage, ya, mengalami shrinkage pada bagian tertentu, ya. Jadi dia seperti mengkerut begitu, ya. Dia seperti mengalami mengkerut begitu, ya, mengkerut pada bagian tertentu. Jadi kita lihat di sini, ya, pada daerah di mana sebuah atom, ya, menempati posisi dari atom utama di mana atom tersebut ukurannya lebih kecil, ya, diameternya lebih kecil daripada atom utama, ya, maka atom-atom utama yang ada di sekitarnya itu akan mengalami shrinkage, ya. Kemudian berikutnya, ya, itu ada yang dinamakan dengan large substitutional atom, ya. Jadi large substitutional atom itu adalah di mana atom lain, ya,
dia menempati posisi atom utama, ya, dan ukurannya jauh lebih besar dibandingkan ukuran atom utama tersebut, ya. Jadi ukurannya lebih besar daripada ukuran atom utama tersebut, ya. Sehingga menyebabkan, ya, atom utama di sekitar atom tersebut, ya, itu mengalami ekspansi ke samping, ya, ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang, ya. Jadi dia mengalami ekspansi. Oke. Nah, kemudian yang E dan F itu yang E dulu, ya, yang E dulu. Yang khususnya yang E dan F ini terkait dengan material yang ikatannya itu jenis ionik, ya. Material yang ikatannya itu biasanya jenis ionik, ya, jenis ionik, ya. Jadi ada ikatan kimia, ya, antara atom itu ada ikatan ion, ikatan kovalen gitu, ya, ikatan metal atau logam gitu. Nah, ini E dan F ini khususnya untuk yang ikatan ionik, ya. Nah, yang E itu dinamakan dengan Frankel defect, ya. Mungkin yang menamakan namanya Frankel, ya. Jadi yang E itu namanya Frankel defect, ya. Nah, Frankel defect itu terjadi ketika, ya, atom salah satu atom, ya, apakah itu yang mengandung muatan positif atau mengandung muatan negatif, ya, ketika dia berinteraksi dengan ikatan ion begitu, salah satu atom itu menempati posisi yang tidak seharusnya, ya. Jadi seperti ini, ya. Seperti ini misalnya atom kuning ini adalah atom yang jenisnya adalah kation, let's say, ya. Jadi dia adalah atom yang kation. Dia harusnya menempati titik di sini, ya, menempati lokasinya di sini misalnya, di sini, nah, di sini kira-kira, ya. Nah, namun dia tidak menempati lokasi tersebut, dia malah meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke daerah lain, ya, pergi ke daerah lain yang tidak seharusnya, ya, sehingga dia bisa mengganggu yang namanya netralitas daripada atau keseimbangan daripada muatan, ya, karena pada ikatan ionik itu yang dijaga itu adalah keseimbangan atau keseimbangan muatannya, ya, muatan karena berikatan secara ionik tadi, ya, ada plus minus, ya. Jadi itu yang terjadi pada Frankel defect, ya. Frankel defect kira-kira seperti itu, ya. Nah, namun pada Frankel defect itu tidak dilihat adanya, maksudnya keseimbangan terkait muatan tadi itu belum terlalu menjadi perhatian, begitu, ya. Belum menjadi perhatian. Lebih memperhatikan karena misalnya salah satu atom pindah posisi saja, begitu, ya. Salah satu atom pindah posisi dari tempat seharusnya, ya, dia meninggalkan posisinya kemudian pergi ke posisi yang lain. Gitu. Nah, berikutnya adalah Scotchy defect. Ya, berikutnya adalah Scotchy defect. Nah, pada Scotchy defect ini dia sudah memperhatikan yang namanya keseimbangan muatan, ya. Pada Scotchy defect ini dia sudah mempertimbangkan yang namanya keseimbangan muatan. Artinya apa? Ya, artinya misalnya begini, ya. Let's say misalnya saya punya sebuah atom plus di sini, ya. Saya punya sebuah atom plus di sini, kemudian saya punya atom minus di sini, ya. Ya. Begitu atom plus yang ada di sini, ya, dia pergi, ya, misalnya karena mungkin misalnya pada saat pengujian elektron, misalnya dia ditembak oleh elektron, ya, atau misalnya dia mengalami pergeseran mekanik, misalnya, kemudian atomnya bergeser, misalnya, meninggalkan posisinya, ya, jadi hilang di sini, ya, di sini atom plusnya di sini hilang kira-kira, gitu, ya, dia hilang di sini. Nah, material secara otomatis dia akan berusaha untuk menjaga, ya, keseimbangan muatan, ya, dengan juga mengosongkan salah satu, ya, atom bermuatan negatif, ya, di daerah sekitarnya, ya. Jadi dia akan menghilangkan salah satu atom bermuatan negatif di sekitar atom plus tadi, ya, untuk menjaga kesetimbangan muatan, ya, untuk menjaga kesetimbangan muatan, ya, sehingga tadi di sini hilang atom plusnya, ya, kemudian diikuti oleh hilangnya satu atom minus, ya. Hilangnya kemana, ya? Bisa hilangnya itu dia misalnya berdifusi ke daerah yang lain, ya. Jadi dia tidak hilang, maksudnya tidak hilang seperti alam gaib gitu, ya, tiba-tiba hilang saja, bukan, ya. Tetapi dia bisa jadi dia berdifusi, ya. Dia berdifusi itu artinya berjalan, gitu. Dia pindah ke
daerah yang lain gitu untuk menjaga keseimbangan muatan di daerah tersebut. Ya, itu yang dinamakan dengan Scotty defect. Ya, dinamakan dengan Scotty defect. Nah, kira-kira secara umum itu jenis-jenis daripada defect ya, cacat yang berupa cacat titik. Ya, saya hold 1 menit sebentar ya. Ada WA masuk sebentar saya jawab. Oke, ada pertanyaan terkait ini, terkait point defects? Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung jumlah daripada point defects yang terbentuk, ya. Tetapi ini saya skip saja ya. Saya skip saja, ya. Saya skip saja. Saya langsung masuk ke yang namanya dislocation, ya. Saya masuk langsung ke yang namanya dislocation. Ya. Oke. Dislocation itu ada 2 jenis, ya. Ada 2 jenis, ya. Sebentar saya, oke. Dislocation itu ada 2 jenis, ya. Dislocation sendiri artinya cacat garis, ya. Cacat garis, ya. Dislocation itu ada 2 jenis, ya. Secara umum ada yang dinamakan dengan screw dislocation, ada yang namanya adalah edge dislocation, ya. Ada yang dinamakan dengan mix dislocation, ya. Mix artinya campuran antara screw dan edge, ya. Campuran antara screw dan edge, ya. Oke, kita lihat satu per satu, ya. Kita lihat contohnya langsung, ya. Kita lihat contohnya langsung, ya. Kita lihat contohnya di sini adalah untuk yang screw dislocation dulu, ya. Yang screw dislocation. Nah, yang screw dislocation itu permisalannya cukup mudah, ya. Permisalannya cukup mudah. Kita punya sebuah material yang sempurna, ya. Kita punya sebuah material yang sempurna. Kemudian kita potong pada area tengahnya, ya. Kita potong berupa bidang pada area tengahnya, ya. Kira-kira seperti ini, ya. Kita potong area tengahnya, ya. Kemudian bagian kanan kita dorong ke bawah, bagian kiri kita dorong ke atas sebesar 1 atom. Ya, jadi bagian kanan kita dorong ke bawah, bagian kiri kita dorong ke atas sebesar 1 atom atau 1 unit sel kira-kira begitu ya. Ya, kira-kira sebesar 1 unit sel. Ya, kira-kira sebesar 1 unit sel. Nah, hasil daripada screw dislocation itu adalah yang tampak pada gambar C. Jadi benda itu seperti shifted gitu ya, bagian kanannya turun ke bawah, bagian kirinya naik ke atas gitu. Ya, ini tidak hanya terjadi shifted-nya itu tidak hanya terjadi vertikal, tetapi juga bisa terjadi horizontal ya. Jadi tidak terbatas pada pergerakan yang vertikal begitu ya. Oke, ini yang screw dislocation. Ya, berikutnya itu ada yang dinamakan dengan edge dislocation ya, atau dislokasi tepi ya, edge dislocation.
Nah, edge dislocation itu seperti menambahkan satu plan atau satu bidang ya ke dalam satu material yang sempurna ya. Jadi kita punya sebuah material yang sempurna ya di gambar A. Kemudian karena material ini terdiri dari banyak bidang ya. Ini terdiri dari banyak bidang ya seperti itu. Kemudian kita belah bidang yang paling tengah, let's say seperti itu. Kemudian kita insert ya, kita insert setengah bidang, maaf ya. Kita insert setengah bidang ya, jadi tidak sampai panjangnya itu tidak sampai satu full ya, satu kubus full, tetapi kita insert setengahnya saja ya. Satu bidang tetapi setengahnya saja seperti ini ya. Kita insert satu bidang ke dalam ya, kemudian kita tutup kembali material tersebut. Ya, kita tutup kembali material tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya material mengalami ekspansi ya. Ekspansi pada daerah yang mengalami penambahan satu bidang tersebut ya, mengalami penambahan sepanjang satu bidang tersebut ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, hasilnya yang muncul pada gambar C ya. Kita lihat di sini ya, di sini pada bagian tengah ya, di sini ya, itu material mengalami ekspansi ke kanan dan ke kiri ya, akibat adanya penambahan satu bidang tadi ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, nah berikutnya itu adalah mixed dislocation ya. Mixed dislocation itu adalah percampuran dalam sebuah material, itu ada yang ada muncul screw, ada muncul juga edge dislocation ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi muncul screw seperti ini ya, atau muncul edge dislocation seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, ini untuk dislocation ya, dislocation atau cacat garis ya. Dislocation atau cacat garis ya. Nah, berikutnya ya, banyak orang mengira bahwa cacat itu bernilai buruk begitu bagi sebuah material ya. Jadi cacat itu bernilai buruk bagi sebuah material ya. Tetapi ternyata tidak demikian ya. Ternyata tidak demikian ya. Itu kita pelajari di sini ya. Significance of dislocation. Jadi apa sih pentingnya dari sebuah dislokasi ya? Nah, pentingnya dari sebuah dislokasi ya. Jadi dislokasi ini itu sangat berperan penting ya, berperan penting di dalam karakter sifat dari sebuah metal dan alloy ya. Karena mereka itu menyiapkan atau mereka itulah yang mengontrol ya terjadinya sebuah deformasi ya, khususnya adalah plastic deformation ya. Jadi mereka itu yang mengontrol sifat dari sebuah material ya, terkait deformasi, khususnya lagi itu adalah plastic deformation. Oke. Seperti apa proses mereka mempengaruhi atau mengontrol sifat dari material ya? Yang pertama ya, dengan adanya dislocation ya, ya, berarti kita kadang menganggap misalnya kekuatan material itu misalnya let's say misalnya 50 gigapascal misalnya ya. Kita menganggap kekuatan material itu 50 gigapascal. Ya, tetapi karena adanya dislocation ya, material tersebut ternyata punya kekuatan yang jauh lebih rendah ya, yang jauh lebih rendah. Kenapa? Karena material tersebut punya dislocation. Jadi dia punya kecenderungan ketika diberi beban dia akan bergerak begitu ya. Ketika diberi beban dia akan bergerak ya. Kalau kita lihat kembali ke struktur daripada dislocation ya. Nah, di atas ini ya. Ya, kira-kira mungkin ilustrasinya hampir sama seperti ini ya. Sebentar, ya. Kita tunggu azannya selesai dulu ya, karena di sini suara azannya cukup kencang ya. Nanti suara saya beradu dengan suara azan. Saya istirahat dulu ya, sampai suara azannya selesai ya. Iya, Pak Hafid. Ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh misalnya kalau saya punya sebuah location ya. Jadi ini adalah edge dislocation ya. Ini adalah edge dislocation. Ya. Ini adalah edge dislocation. Dan jadi materi ini kita anggap sebagai sebuah material ya. Ya, gambar A ini kita anggap sebuah material memiliki sebuah edge dislocation, kemudian dia menerima tekanan gitu ya. Dia menerima tekanan berupa shear stress ya. Jadi menerima tekanan berupa shear stress. Nah, apa yang terjadi ketika material mengandung dislocation dan dia menerima tekanan seperti itu? Ya, maka yang terjadi adalah karena di sini dislocation-nya itu tidak terikat begitu ya, jadi dia tidak terikat sempurna begitu, dia tidak berada pada posisi yang stabil sehingga dia bisa bergeser. Jadi dislocation-nya itu bisa bergeser ya. Jadi ketika kita beri tekanan begitu, kita beri stres ya, maka dislocation ini bisa bergerak ya dari sini, kita perhatikan ya slip line dari sini dia bergerak ke arah kanannya ya, dia bergerak ke arah kanannya. Kemudian kita beri tekanan lagi secara terus-menerus, dia akan bergerak lagi ke kanannya. Kemudian sampai terus-menerus, kemudian dia akan keluar ya daripada bidang permukaan dan dia akan berada pada posisi yang stabil ya, karena dia sudah dia ibaratnya sudah diikat dari semua bagian gitu ya. Kalau berada di tengah seperti ini, dia ada satu bagian yang sepertinya lepas begitu ya. Tetapi ketika berada pada bagian yang luar ya, itu semua kondisi ya itu sudah stabil gitu ya, sehingga disinilah batas dari sebuah material ya, itu dia apabila stres yang dikenakan ya, stres dikenakan itu lebih daripada kondisi seperti ini ya, material tersebut akan mengalami transisi berpindah dari yang namanya elastic deformation menuju ke plastic deformation ya. Jadi dia akan bergerak ya, dia akan menuju dari plastic deformation, dari elastic menuju ke plastic deformation. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di sini pentingnya deformation dalam mengontrol pentingnya dislocation dalam mengontrol sifat daripada sebuah material ya. Oke, kita ke bawah lagi. Oke, jadi yang pertama tadi ya, kalau misalnya dalam sebuah material itu ada dislocation ya, maka dia bisa menurunkan kekuatan daripada material tersebut ya, wajar ya, karena di dalamnya ada dislocation ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia menyiapkan atau dia menyediakan atau memfasilitasi yang namanya tadi ya, transisi antara sifat elastic deformation ya menuju ke kondisi plastic deformation ya. Dan ini yang disebut di dalam sifat mekanika itu adalah sifat duktilitasnya ya, sifat kelenturannya ya, sifat kelenturannya ya. Jadi dia ductile, dia lebih lentur begitu ya. Nah, kalau ada dislocation maka materialnya lebih lentur, kira-kira seperti itu ya. Tapi ingat bahwa dislocation ini juga dengan konsentrasi tertentu ya. Jadi bukan berarti semakin banyak dislocation semakin lentur juga, tidak demikian ya. Tetapi dia menyediakan ya, ketika kita kenakan stres pada material tersebut ya, maka yang pertama merespon tekanan terhadap benda tersebut itu adalah dislocation-nya dulu ya, dislocation yang bergerak ya, sampai suatu ketika dia berada pada posisi stabil, disitulah batas antara elastik ke plastic deformation. Oke, nah kemudian yang berikutnya ya, dengan adanya dislocation ya, maka kita bisa mengontrol sifat daripada material tersebut ya dengan pergerakan daripada dislocation tersebut ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah terkait juga misalnya di dalam bidang elektronik ya dan optik, dislocation juga itu dapat mempengaruhi sifat elektronik dan sifat optik dari material tersebut ya, karena ini juga berkaitan
dislocation itu juga berkaitan dengan penghantaran elektron dan penghantaran cahaya ya, terkait dengan sifat elektronik dan sifat material. Oke. Oke, ini adalah bagian yang menjadi point of concern ya. Kita lanjut berikutnya. Saya harap teman-teman maksudnya dari TMK 2 sudah mengetahui seharusnya di luar kepala ya, apa itu elastik dan apa itu plastic deformation ya. Sudah disampaikan oleh Pak Inde kan? Kurang. Oke, Pak. good. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke yang terakhir yaitu terkait dengan surface defects ya. Surface defects ini adalah cacat bidang ya. Adalah cacat bidang ya. Cacat bidang ini terdiri dari sebenarnya secara umum 2 saja ya, tetapi ini kemudian dibagi 3 ya. Yang pertama adalah material surface. Jadi permukaan dari material itu adalah cacat ya, itu adalah cacat ya. Kemudian berikutnya grain boundaries ya. Berikutnya adalah grain boundaries yang dengan sudut yang kecil gitu ya. Tetapi secara umum saya lebih suka membaginya ke dalam 2 kategori saja, yaitu material surface dan grain boundaries. Oke. Jadi surface defects itu adalah cacat bidang ya, cacat bidang. Ya. Oke. Kita lihat seperti apa, kenapa material surface itu disebut sebagai sebuah sebuah cacat bidang gitu. Kemudian kenapa juga grain boundaries disebut sebagai sebuah cacat bidang, ya. Oke. Let's say seperti ini, ya. Let's say misalnya kita punya sebuah plat besi, ya. Kita punya sebuah plat besi, ya. Oke, kita punya sebuah plat besi seperti ini. Nah, permukaan pada besi tersebut, ya, permukaan pada besi tersebut itu secara natural, ya, secara natural dia selalu ingin berada pada kondisi energi permukaan yang rendah, ya, atau dia ingin memiliki tegangan permukaan itu yang rendah, ya. Jadi secara natural begitu ya, secara natural ya. Kenapa? Karena sebuah benda dengan energi permukaan yang tinggi ya, itu energi yang dibutuhkan tuh sangat-sangat besar ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Sebuah benda dengan energi permukaan atau tegangan permukaan yang sangat tinggi. Ya, contohnya itu adalah daun talas. Ya, contohnya itu daun talas ya. Semua pasti sudah pernah lihat ya daun talas. Ada yang belum pernah lihat daun talas? Semuanya pasti sudah pernah lihat ya daun talasnya. Nah, kita pernah lihat juga bagaimana kalau air hujan ya, itu menetes di atas permukaan daun talas ya. Maka dia cenderung untuk tidak terdispers, tidak terlarut begitu ya. Dia tidak merekat, tetapi dia seperti tidak berinteraksi begitu ya, seperti tidak berinteraksi, tetapi dia ibaratnya apa ya namanya ya, dia ya kira-kira demikian ya, kira-kira dia tidak mampu untuk berinteraksi dengan permukaan dari daun talas. Jadi air hujan itu tidak mampu berinteraksi dengan daun talas, sehingga air hujan tersebut ya tidak membasahi begitu ya, tidak membasahi permukaan dari daun talas. Airnya itu run off ya, dia lari menuju ke bawah begitu, kemudian mungkin jatuh ke tanah gitu. Nah, itu adalah contoh permukaan dengan energi atau tegangan permukaan yang tinggi ya, energi permukaan atau tegangan permukaan yang tinggi ya. Nah, tidak semua benda bukan tidak semua benda ya, mostly semua benda itu tidak ingin seperti itu ya. Mostly semua benda tidak ingin seperti itu. Semuanya ingin menuju ke kondisi di mana energi atau tegangan permukaannya itu yang rendah. Ya. Nah, untuk menjaga agar permukaannya itu tetap baik, ya, tetap mulus, ya, dengan tidak merusak atau dengan tidak merusak begitu ya permukaan tersebut begitu ya.
maka kita biasanya melakukan pelapisan gitu ya, misalnya coating atau misalnya pengecatan ya pada permukaan misalnya dari pelat besi misalnya ya, untuk mencegah permukaan tersebut ya mengalami interaksi langsung dengan lingkungan ya, misalnya dengan air, dengan udara seperti itu ya. Sebaliknya, apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak melakukannya? Ya, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukannya? Gitu. Jadi kita biasanya mencegah terjadinya kerusakan pada pelat besi, misalnya dengan melakukan pengecatan pada permukaan. Ya. Namun sebaliknya, apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak melakukan pengecatan, kita tidak melakukan coating pada permukaan tersebut? Maka yang terjadi akan terjadi interaksi antara lingkungan dan air. Ya. Jadi disitulah mulai muncul terjadinya kerusakan, misalnya terjadi deposit dari udara, deposit dari air, ya kemudian muncul korosi, ya muncul misalnya plak, muncul misalnya ya deposit-deposit yang lain ya, dan interaksi-interaksi antara lingkungan dan permukaan tersebut yang bisa menyebabkan material tersebut mengalami korosi dan penurunan sifat materialnya ya. Nah, itulah kenapa material surface ini ya, permukaan dari material surface ini itu dianggap sebagai sebuah cacat ya, karena dia dapat menginisiasi terjadinya kerusakan pada material tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berikutnya itu adalah grain boundary ya. Grain boundary. Nah, apa itu grain boundary ya? Jadi atom itu disusun dengan keteraturan tertentu ya. Atom itu disusun dengan keteraturan tertentu ya, atau dengan preferensi tertentu ya. Bisa juga dibilang atom itu disusun dengan preferensi tertentu ya. Misalnya seperti ini ya, yang ada di gambar A ini ya. Misalnya ini adalah penyusunan atom yang terbagi atas tiga grains ya. Jadi ada 3 grains di sini ya. Ini grains pertama, grains kedua ya, kemudian grains ketiga ya. Ini grains pertama, kedua dan ketiga. Nah, preferensinya dalam penyusunan atom ini beda-beda ya. Misalnya misalnya yang pertama ini ya, ini susunannya misalnya mengarahnya ke sini misalnya ya. Ini kita misalkan ya, misalnya mengarah ke sini. Yang pertama ini misalnya arahnya ke sini misalnya. Kemudian yang berikutnya ini ya, ini arahnya ke bawah misalnya, seperti itu. Yang ini mungkin sedikit dikoreksi. Nah, ini arahnya ke atas gini ya. Jadi arahnya beda-beda ya, ya. Preferensi penyusunan atomnya itu beda-beda ya. Jadi 1, 2 dan 3 ini penyusunan atomnya itu berbeda-beda. Nah, karena penyusunannya ini berbeda-beda ya, batas di antara daerah di mana penyusunannya ini berbeda-beda itu disebut dengan batas butir atau grain boundaries. Ya, disebut dengan batas butir atau grain boundaries. Oke. Nah, ketika kita lihat misalnya dengan SEM, let's say scanning electron microscopy atau dengan transmission electron microscopy, itu kita bisa melihat bagaimana domain-domain daripada grain tersebut. Ya. Jadi itu ditunjukkan pada gambar B ya, di mana domain-domain tersebut muncul ya, dan di antaranya itu muncul terlihat seperti batas-batas butir ya. Jadi kita lihat di sini ini ada satu domain ya, ini kita tulis domain pertama, domain kedua, domain ketiga dan seterusnya. Ini mungkin ada puluhan domain ya yang ada di dalam satu gambar ini. Begitu. Nah, daerah di antara mereka ya, di mana membatasi antara satu yang lain itu dinamakan dengan daerah batas butir. Dan grain boundaries ini itu cenderung lemah ya, cenderung juga memiliki energi permukaan dan tegangan permukaan yang tinggi ya, sehingga dia cenderung secara normal juga dia akan menurunkannya ya. Sehingga pada grain boundaries ini letak daripada munculnya banyak kerusakan ya, banyak degradasi material yang bisa dilakukan dengan titik startnya itu diawali pada grain boundaries ini ya. Jadi misalnya seperti apa ya, misalnya
sebuah logam ya dicelupkan ke air laut misalnya, atau sebuah logam dicelupkan ke asam ya. Bagaimana logam tersebut melakukan penetrasi ke dalam material, itu salah satunya melalui area grain boundaries ini. Ya, karena grain boundaries ini yang paling yang cukup longgar ya, yang cukup longgar yang bisa dipenetrasi oleh fluida. Kemudian dia juga memiliki surface tegangan permukaan ya, surface tension atau energi permukaan yang cukup tinggi. Normal ya, secara alamiah dia akan menurunkannya. Ya, cara menurunkannya ya itu salah satu dengan tadi ya. Misalnya kalau ada fluida ya dengan mengalirnya fluida ke dalam grain boundaries tersebut, dia akan menurunkan energi permukaannya. Itu yang pertama misalnya. Atau yang kedua, dia cenderung untuk menggabungkan ya. Misalnya saya punya let's say misalnya saya punya tiga grains ya, 3 grain seperti ini ya, dia akan cenderung menggabungkannya menjadi misalnya hanya 2 grain saja gitu ya. Hanya 2 grain saja ya. Dengan menghilangkan sebagian daripada grain boundaries-nya, itu dia menurunkan ya, dia sebenarnya berusaha untuk menurunkan tegangan permukaan atau energi permukaan daripada grain boundary-nya tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi untuk cacat bidang ya, untuk cacat bidang itu dianggap dibagi atas 2 kategori. Yang pertama adalah permukaan benda, yang kemudian yang kedua itu adalah grain boundaries. Ya, alasannya karena tadi ya, surface tension atau energi permukaan yang berada pada grain boundaries dan berada pada permukaan benda itu biasanya tinggi ya, dan benda itu cenderung tidak suka dengan hal yang seperti dia secara normal dia akan menurunkannya ya. Menurunkannya itu dia melakukan interaksi dengan lingkungan. Ketika melakukan interaksi dengan lingkungan ya, itu menyebabkan ya terjadinya korosi, terjadinya tadi ya fluida masuk melakukan penetrasi ke dalam material tersebut ya, sehingga menyebabkan degradasi dari sifat-sifat material. Oke, saya pikir cukup ya untuk hari ini ya. Hari ini kita untuk sesi siang ini saya menambahkan untuk 3 jenis cacat ini saja ya, secara umum ya. Secara umum ada 3 jenis cacat pada sebuah benda ya. Ini kita belum melihat ukuran ya, kita belum melihat ukuran secara makro ya, karena cacat itu juga ada ukurannya ya. Ada misalnya titik-titik itu yang banyak, biasanya dinamakan dengan porosity ya. Ada dislocation itu yang cukup panjang, ada dislocation itu yang yang menyebar begitu, ada juga ya. Nah, itu kita belum melihat ukurannya. Kita masih melihat jenisnya adalah cacat titik, cacat garis, dan cacat bidang. Oke. Oke, jadi dari slide ini saya tidak mengambil semuanya ya, saya hanya mengambil beberapa slide saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ada, saya cukupkan ya. Kita foto bersama dulu ya.